Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, di mana kamu bisa belajar matematika. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sistem persamaan linear 3 variabel ini, bentuk umumnya seperti ini ya, teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau misalnya sistem persamaan linear 3 variabel, namanya 3 variabel ya berarti variabelnya ada 3. Kalau misalnya biasanya di SMP itu kita belajarnya itu baru 2 variabel, bisa X atau Y atau AB atau yang lainnya. Nah, sekarang ditambahin lagi nih satu variabelnya. Nah, biasanya bentuk umumnya ditulisnya itu dengan X, Y, Z. Yang sebelah sini ini berarti persamaan pertama, yang ini adalah persamaan kedua, yang ini adalah persamaan ketiga. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini bisa diselesaikan dengan cara bisa dengan grafik, bisa dengan gabungan. Gabungan itu ya berarti eliminasi sama substitusi ya. Kemudian dengan cara matriks. Nah, kali ini kita akan coba belajar sama-sama bagaimana caranya menggunakan cara gabungan dan cara matriks. Langsung aja, di sini ada contoh soalnya. Kali ini di persamaan pertamanya ada 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 3. Ini persamaan pertama ya teman-teman. Kemudian ini adalah persamaan kedua. Dan yang sebelah sini adalah persamaan ketiga. Nah, yang pertama, teman-teman harus ubah dulu nih si sistem persamaan linear yang 3 variabel. Kita ubah bentuknya jadi 2 variabel. Gimana caranya? Kita bisa caranya dengan mengeliminasi salah satu si variabelnya nih. Tentuin dulu mau variabel apa yang mau dieliminasi atau yang mau dihilangkan. Nah, misal di sini kita kita pasangin antara persamaan pertama dan persamaan kedua ya. Di sini ada 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 3. Kemudian persamaan yang keduanya, x ditambah 3y dikurangi z sama dengan negatif 4. Nah, kita lihat di sini. Karena misalnya kita mau mengeliminasi si variabel z gitu ya. Kita cek variabel z koefisiennya udah sama belum? Kalau misalnya dia udah sama, di sini kan sama-sama negatif 1, di sini juga sama-sama negatif 1, ya kan? Kalau misalnya udah sama, bisa langsung dikurang atau dijumlah. Tapi kalau misalnya koefisiennya itu belum sama, berarti harus kita samakan dulu, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang supaya negatif z sama negatif z-nya 0, berarti kira-kira ditambah atau dikurang? Berarti diapain? Dikurang ya. Ya, karena negatif 1 dikurangi negatif 1, hasilnya 0. Kalau misalnya dijumlah, nanti jadinya negatif 2z, gitu. Nah, sekarang 2x dikurangi x, jadi sisanya tinggal x. Kemudian y dikurangi 3y, berarti 1 dikurangi 3. Hasilnya negatif 2y. Ini kan z-nya udah 0, berarti nggak usah ditulis lagi. Terus 3 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah 7. Nah, ini menjadi persamaan ke-4, gitu ya. Kemudian, kita pasangin lagi, ini kan kita punya persamaan ketiga. Nah, kita pasangin lagi, kan tadi udah pasangannya 1 sama 2. Boleh juga pasangannya 1 sama 3, boleh juga dipasangkan 2 dan 3 juga boleh. Nah, untuk yang keduanya nih, kan kita mau nyari pasangan X sama Y-nya nih. Kita ambil nih, 2 dari persamaan yang ini, yang mana mau diambil? Misalnya persamaan ke-2 dan persamaan yang ke-3, gitu ya. Persamaan kedua kita punya X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan negatif 4. Kemudian persamaan ketiganya, 2X dikurangi 2Y ditambah 3Z, salah, 3Z sama dengan 13. Oke. Kemudian di sini karena tadi kita yang di persamaan 1 dan kedua kita mengeliminasi si Z, maka di persamaan 2 sama kita juga harus eliminasi si Z gitu ya. Jadi jangan lain hurufnya yang dieliminasi karena kita akan mencari nih membuat dua variabel si X sama si Y. Nah, berarti ini juga harus Nah, di sini karena di sini koefisiennya negatif 1, kemudian di sini koefisiennya 3. Nah, berarti kita harus samakan dulu nih koefisien si Z. Berapa nih? Berarti kan yang di atas kita kalikan dengan
3 ya, supaya ini sama-sama 3 nih. Kalau yang bawah kaliin 1 aja. Nah, kita kali ini sederetan kali 3, berarti jadinya X dikali 3, 3X. 3 dikali 3, positif 9Y. Negatif 1 dikali 3, berarti negatif 3Z. Sama dengan 4 dikali 3, 12. Kemudian sederetan yang ini kita kali sama 1, jadinya 2X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 13. Oke. Nah, supaya negatif 3Z sama positif 3Z itu jadi 0, berarti kita jumlah atau kita kurang? Nah, yang tepat adalah kita jumlah, gitu kan ya? Kemudian berarti di sini 3X ditambah 2X, 5X. 9 dikurangi 2, berarti positif 7Y, ya kan? Ini kan udah 0 ya, karena negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi sama, nggak usah ditulis lagi. 12. Ya, ada yang beda nggak? Oh, di sini ada negatifnya ya. Ya, berarti di sini 1 ya. Negatif 12 ditambah 13. Hasilnya 1. Oke, di sini kita punya C5. Kita punya persamaan kelima. Nah, kita kan ini punya persamaan keempat ini. Kemudian kita punya persamaan kelima ini, ya kan? Nah, dari persamaan keempat sama persamaan kelima, kita gabungin nih mereka nih. Gitu. Jadinya, kita gabungkan si persamaan 4 sama persamaan 5 di sini ya. Persamaan 4 dan persamaan ke-5. Kita eliminasi. Kita tulis dulu, berarti di sini ada X dikurangi 2Y sama dengan 7. Kemudian ini ada 5X ditambah 7Y sama dengan 1. Nah, di sini kita mau mengeliminasi si X, maka yang atas dikalikan sama 5. Kita kalikan 5, karena kan di bawahnya 5, biar sama-sama 5 gitu ya. Ini dikaliin 1. Nah, kemudian nih, dikaliin nih sederetan sama 5, jadinya 5X dikurangi 10Y sama dengan 35. Ya, sederetan dikaliin sama 5 nih. Kemudian yang bawah sederetan dikaliin sama 1, jadinya 5X ditambah 7Y sama dengan 1. Kita kurang. Supaya 5X sama 5X jadinya 0, berarti dijumlah atau dikurang? Nah, berarti dikurang, gitu kan? Sekarang negatif 10 dikurangi 7, berarti kan negatif 17Y sama dengan 35 dikurangi 1, hasilnya 34. Sehingga di sini Y-nya sama dengan 34 dibagi negatif 17. Jadi Y-nya sama dengan negatif 2. Oke, kita di sini udah punya nilai Y. Gitu ya. Karena nilai Y kita udah punya, nah sekarang kita bisa cari nilai X dengan cara substitusi ke salah satu persamaan kelima atau keempat. Ini kan persamaan keempat, ini persamaan kelima ya. Ambil salah satu dari sini. Kita ambil misal persamaan keempat nih. X dikurangi 2Y sama dengan 7. Kita mau cari X. Berarti Y-nya diganti sama negatif 2 sama dengan 7. Sehingga X positif 4 sama dengan 7. Jadi X-nya sama dengan 7 dikurangi 4. Jadi X-nya sama dengan 3. Oke, kita udah punya nilai X. Kan tadi kita udah punya nilai Y sama nilai X. Nah, kita balikan lagi ke persamaan 1, 2, 3 nih. Karena kita udah punya nilai X sama Y, berarti kita sekarang tinggal cari nilai Z. Wah, cantik sekali tulisannya ya. Nah, misal kita ambil di persamaan ke 1, misal ya. Berarti 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 3. Masuk ini. Kita kan udah punya nilai X tadi ya. 3. Berarti 2 dikali 3. Ditambah Y-nya berapa? Negatif 2. Nih ya. Kemudian nilai Z sama dengan Kemudian negatif Z sama dengan 3. 2 dikali 3, 6. Ini berarti negatif 2 dikurangi Z sama dengan 3. 6 dikurangi 2, 4. Ini Z sama dengan 3. Kemudian, berarti sama aja negatif Z sama dengan 3 dikurangi 4. Berarti nilai negatif Z sama dengan
negatif 1 sehingga nilai Z-nya sama dengan 1. Oke, kita sudah punya nilai nilai Z, dan nilai X ya. Nah, pertanyaan yang di soal itu adalah berapa nilai X, Y, Z? Ini maksudnya perkalian. Kalau X, Y, Z itu berarti X-nya adalah 3. Dikali Y-nya berapa? Negatif 2. Kemudian Z-nya adalah 1. Kemudian kita kalikan nih. Berapa hasilnya? Negatif 6. Ini dikalikan 1. Negatif 6 dikali 1 berarti ya negatif 6. Tuh, berarti hasilnya adalah negatif 6. Gitu teman-teman.